nama saya Nasa Sinta dari Prodi Manajemen. Kenalkan, saya Salsabila Putri Aprilia dari Prodi Manajemen. Saya Nadia Fajar Nabila dari Prodi Manajemen. Nama saya Salih Fabrikli dari Prodi Manajemen. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah membentuk kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai ini tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pandangan Muhammad Hatta, Pancasila tidak boleh hanya menjadi doktrin formal, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadi, melalui pendidikan Pancasila, kita diharapkan tidak sekadar memahami nilai-nilainya, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan Pancasila di era modern. Kita semua sekarang hidup di era yang semuanya serba digital, global, dan perubahannya terjadi dengan sangat cepat. Tapi di tengah semua perubahan itu, kita tidak boleh melupakan satu hal penting, yaitu pendidikan Pancasila. Kenapa penting? Karena Pancasila merupakan benteng dan kompas moral bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila di sini membantu kita untuk menyaring pengaruh luar dan paham-paham ekstrim yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nilainya juga mengajarkan kita tentang gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan yang beradab. Lewat pendidikan Pancasila ini juga, kita dibentuk menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan siap bersaing di dunia modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Intinya, Pancasila bukan hanya pelajaran di kelas, tapi kita semua juga harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, aspek moral, spiritualitas di kehidupan sehari-hari kita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membacakan beberapa tujuan implementasi yang diharapkan bisa tercapainya melalui pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai peneguh jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Yang kedua sebagai pedoman moral dan juga etika digital. Yang ketiga sebagai penguat nilai demokrasi dan juga kebangsaan. Yang keempat sebagai benteng ideologis dan juga intoleransi. Yang kelima sebagai dasar etika profesional dan juga sosial. Dan yang terakhir yaitu sebagai penjaga keberlangsungan negara. Berikut saya akan berikan contoh apa sih implementasi pendidikan Pancasila di era modern ini. Nah, beberapa bentuk implementasi pendidikan Pancasila bisa kita ambil contoh dalam kehidupan pribadi. Contohnya bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan. Contohnya kejujuran akademik, aktif dalam kegiatan sosial, atau aktif dalam kegiatan berorganisasi, atau kehidupan bermasyarakat. Contohnya kita aktif gotong royong, bermusyawarah, dan rukun dengan masyarakat sekitar tentunya. Dalam dunia pekerjaan, rasa profesionalismenya itu tinggi dan adil dalam bekerja tentunya. Terakhir dalam era digital, patuh hukum, demokrasi, dan benar-benar menyebarkan informasi yang benar, jangan bawa oleh hoax atau berita-berita yang tidak benar, seperti itu. Untuk kesimpulan dari artikel tersebut adalah pendidikan Pancasila berperan penting membentuk karakter, moral, dan jati diri bangsa di era modern. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan krisis moral. Melalui implementasi di berbagai aspek kehidupan, pendidikan Pancasila menumbuhkan generasi yang cerdas, beretika, dan berjiwa nasionalis untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa Indonesia.